Ke pemateri, saya izin sampaikan kalau Bapak Ibu melakukan dokumentasi dapat tag akun Instagram Rumah BUMN karena Rumah BUMN memiliki tiga akun Instagram, yaitu yang pertama Rumah BUMN underscore Makassar, yang kedua Internship RB Makassar, dan yang ketiga ada Event RB Makassar, dan kami juga aktif di TikTok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh tag atau follow akun TikTok kami yaitu Rumah BUMN Makassar. Oke, sebelum kita mulai, kita sudah ada di pemateri hebat kita pada hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya izin perkenalkan dulu pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Andi Yehuda George Matandung. Jadi beliau merupakan internship Rumah BUMN Makassar. Adapun personal informasinya, Bapak Ibu boleh lihat di slide yang tertampil. Kemudian sertifikasi dan keahlian beliau, beliau merupakan leadership, public speaking, teamwork, dan collaboration, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada pun riwayat organisasi beliau, yaitu anggota Paskibra di SMA Negeri 1 Makassar tahun 2018 sampai 2021. Beliau juga merupakan ketua perisai di SMA Negeri 1 Makassar di tahun 2019 sampai 2020. Beliau juga merupakan member of ALSA LCI Unhas di tahun 2026 sampai saat ini, Bapak Ibu. Kemudian beliau juga ternyata wakil ketua lembaga kajian mahasiswa pidana di tahun 2024 sampai 2025. Beliau juga merupakan wakil ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa di tahun 2025 sampai 2026. Jadi rupanya beliau ini aktif banget organisasi. Dapat kita lihat riwayat organisasi Kak George ini. Kemudian riwayat akademiknya, beliau ternyata merupakan S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dari tahun 2022 sampai 2026. Nah, untuk materi atau lebih lengkapnya, langsung saja saya serahkan ke Kak Andi Yahuda George Matandung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Kak, cuman kurang besar Kak. Mungkin lebih ditambah lagi volumenya. Oke, cek cek. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya perkenalan diri dulu. Saya Yehuda George Matandung. Saya adalah sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan dari teman-teman Rumah BUMN Makassar untuk memberikan materi dengan judul Mengubah ide menjadi aset, strategi kekayaan intelektual untuk UMKM. Boleh next slide? Oke, jadi teman-teman, eh, di UMKM pasti ada ide sebuah produk. Ide itu apa? Ide itu adalah aset yang tidak berwujud. Kalau teman-teman UMKM memiliki ide produk, misalnya ide nama produk makanan, ide produk kerajinan tangan, itu bisa menjadi aset teman-teman untuk teman-teman UMKM. Maka amankan aset Anda demi keuntungan di masa depan. Kemudian next slide. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hak kekayaan intelektual, tapi saya tidak akan terlalu bahas lebih jauh dalam aspek hukumnya karena kita akan membahas lebih ke aspek UMKM, teman-teman. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui ada namanya hak kekayaan intelektual. Biasa disingkat HAKI. HAKI itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis dan berguna untuk kemajuan manusia. Jadi ini merupakan hasil ide dari teman-teman, dari orang-orang yang bernilai ekonomis. Kuncinya itu dua, yaitu bernilai ekonomis dan berguna bagi kemajuan umat manusia. Karena hak kekayaan intelektual ini ada banyak macam, teman-teman. Ada namanya hak paten,
Ada namanya hak merek dan indikasi geografis, ada rahasia dagang, ada hak desain industri, ada juga hak paten dan lain-lain. Dan khusus untuk UMKM, dia ada 3 hak yang lebih melekat ke UMKM. Sisanya itu hak-hak untuk perkembangan teknologi dan lain-lain. Kemudian next slide. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus melihat kenapa teman-teman UMKM itu penting untuk mengetahui HKI atau HAKI. Nah, HAKI ini teman-teman, gunanya yang pertama itu untuk sebagai perlindungan hukum, proteksi atas asetnya teman-teman. Teman-teman UMKM mungkin pastilah punya rumah, punya tanah, dan pasti teman-teman melindungi rumah dan tanahnya teman-teman itu dengan cara apa? Mendaftarkan sertifikat ataupun mendaftarkan dengan misalnya akta jual beli dan lain-lain. Nah, hak kekayaan intelektual itu juga seperti itu teman-teman. Itu merupakan suatu aset yang teman-teman harus lindungi. Teman-teman harus memberikan pelindungan hukum, proteksi atas asetnya. Kalau di hak kekayaan intelektual itu, dia bukan berupa sertifikat tanah dan lain-lain, tapi dia merupakan sertifikat hak, hak atas merek, hak atas rahasia dagang, hak atas desain industri, dan lain-lain. Jadi jika teman-teman punya ide, teman-teman punya merek yang ingin dikembangkan, maka teman-teman harus mendaftarkan itu di Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu ada di bidang Kemenkum. Jadi itu pentingnya hak yang pertama untuk perlindungan hukum, proteksi atas asetnya teman-teman. Sehingga nanti kalau ke depannya ada masalah seperti masalah sengketa merek, sengketa rahasia dagang, teman-teman sudah ada alat pelindungnya. Teman-teman sudah ada pagar di sekelilingnya untuk menjaga supaya teman-teman terlindung dari segala permasalahan hukum. Karena kalau teman-teman eh, terlibat dengan masalah hukum itu kan sangat merugikan. Apalagi teman-teman ini kan UMKM, ingin mencari profit, ingin mencari keuntungan. Tapi kalau teman-teman terkena sengketa, malah teman-teman akan mengalami kerugian. Kedua, mengapa haki itu penting? Melalui haki itu akan meningkatkan nilai jual dan valuasi produk teman-teman UMKM. Contoh, teman-teman punya merek. Nah, mereknya teman-teman ini belum terdaftar misalnya di Direktorat Jenderal, maka nilai jual untuk teman-teman menjual ke tempat lain atau bahkan ke teman-teman mau rencana untuk impor itu tidak akan ada. Karena syaratnya salah satu impor itu yaitu teman-teman harus memiliki haki, hak kekayaan atas intelektual. Dan nanti teman-teman, ini keuntungan yang kedua dari nilai jual dan valuasi dari asetnya teman-teman ini, teman-teman misalnya ingin memperluas misalnya teman-teman punya usaha, kita ambil contohlah kopi, teman-teman hanya punya 1 cabang, tapi teman-teman ingin memperluas dengan membuka 10 cabang. Teman-teman ingin meminjam di bank. Nah, sertifikat misalnya hak merek itu, teman-teman bisa ajukan ke bank untuk memperoleh pinjaman. Sehingga itu bisa menjadi jaminan bagi teman-teman untuk meminjam ke bank. Karena kenapa? Karena jika teman-teman sudah mendaftarkan haki, maka sudah ada valuasinya, nilai intrinsik dari produknya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengapa hak itu penting? Yaitu untuk membangun kepercayaan konsumen. Jadi hak ini merupakan salah satu alat branding teman-teman. Alat branding untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produknya teman-teman. Coba teman-teman mungkin biasa ke toko-toko, toko di jalan ya, toko kelontong atau toko-toko warteg. Teman-teman biasa lihat kan ada produk itu biasa yang hanya dibungkus pakai plastik dan tidak ada mereknya. Itu produk-produk seperti itu biasa kurang laku. Kenapa? Karena dia belum memiliki branding, belum memiliki merek, belum memiliki eh, kepercayaan konsumen, tingkat kepercayaannya belum ada. Jadi jika teman-teman misalnya
mendaftarkan merek produknya teman-teman, maka otomatis masyarakat akan melihat bahwa teman-teman itu serius untuk meningkatkan nilai valuasi dari produknya teman-teman. Itu gunanya yang ketiga, Haki teman-teman. Kemudian kegunaan yang keempat yaitu untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman, jikalau teman-teman punya sebuah ide, tidak menutup kemungkinan idenya teman-teman ini akan ditiru oleh orang lain. Idenya teman-teman mungkin akan diambil oleh orang lain. Maka dengan teman-teman mendaftarkan ide produknya teman-teman, teman-teman akan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Itu fungsi yang keempat. Dan yang fungsi yang kelima itu untuk memperluas ekspansi pasarnya teman-teman. Dengan teman-teman membangun brandingan, membangun merek, dan mendaftarkannya di hak kekayaan intelektual, teman-teman dapat kesempatan untuk memperluas ekspansinya, teman-teman. Teman-teman mungkin biasanya sebelumnya hanya menjual di sekitar lingkupnya teman-teman, di kampungnya lah, atau di sekitar kotanya. Dengan teman-teman mendaftarkan merek dan lain-lain, teman-teman bisa meningkatkan kesempatan agar produknya teman-teman ini bisa dijual di misalnya di luar kota atau bahkan sampai di luar negeri. Kemarin saya ingat ada salah satu pelatihan di rumah BUMN itu ada ibu, dia menjual bedak lotong itu, bedak lotong, saya lupa apa nama mereknya, tapi dengan dia meningkatkan kualitas produknya dengan mendaftarkan merek dan lain-lain, dia bisa menjual bedak lotongnya itu, saya lupa mereknya, sampai ke Jepang. Jadi dia sampai ekspor ke Jepang. Nah, itu salah satu pentingnya teman-teman membranding produknya teman-teman dengan haki ini, hak kekayaan intelektual. Kemudian next slide. Next slide boleh? Ini adalah dasar hukumnya teman-teman dari hak kekayaan intelektual. Saya sebutkan saja, nanti teman-teman UMKM bisa pulang di rumah baca. Ada 3 hak kekayaan intelektual yang akan saya ambil untuk dijadikan rujukan bagi teman-teman UMKM untuk mendaftarkan idenya. Yaitu pertama, merek. Dia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Kemudian ada yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan ada yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Next slide. Boleh? Oke. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi bagi UMKM itu ada 3 jenis hak yang dapat digunakan oleh UMKM. Yang pertama itu merek. Nah, apa fungsinya merek, teman-teman? Merek itu berfungsi sebagai, teman-teman mungkin pernah lihat contoh saja, saya sebut merek air mineral. Merek air mineral yang paling terkenal kan ada namanya Aqua. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar orang kalau mau beli air mineral dia selalu bilang namanya. Contoh, saya mau beli Aqua atau saya mau beli Le Mineral. Padahal sebenarnya yang dia beli itu air mineral. Tapi karena dia sudah memiliki merek yang besar, maka otomatis barang itu akan selalu teridentitas atas mereknya barang itu. Jadi ini fungsinya merek. Dia memberikan identitas atas produk dagangannya teman-teman UMKM. Dengan orang mengenal merek atas produk dagangannya teman-teman UMKM, maka nilai jualnya, mereknya teman-teman itu akan semakin meningkat. Dan dengan adanya merek, maka barang produk jualannya teman-teman UMKM itu akan semakin dikenal oleh masyarakat. Saya kasih contoh yang seperti tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat di sekitar jalan itu ada jual keripik atau jual makanan-makanan manis. Tapi dia belum ada mereknya teman-teman, belum ada logonya misalnya, logo mereknya. Maka orang akan tidak tahu ini
keripik pisang merek apa. Tapi kalau dia sudah punya merek, maka orang jika misalnya mencari keripik pisang, oh saya mau cari keripik pisang, oh ada keripik pisang mereknya ini, maka langsung akan teringat di benaknya konsumen bahwa ada merek keripik pisang, ini namanya, mungkin ini saya sering beli, maka dia akan beli lagi. Karena produk dagangannya itu sudah memiliki identitas. Kedua, ada namanya rahasia dagang, teman-teman. Nah, rahasia dagang itu apa? Itu adalah informasi bisnis yang tidak diketahui umum dan bersifat ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Jadi, rahasia dagang ini merupakan, mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya resep rahasia atau teknik pengolahan makanan yang unik. Nah, rahasia dagang ini sangat penting teman-teman, karena yang membedakan biasa antara produk-produk itu biasanya ada di rasanya, biasanya ada di kualitasnya. Dan setiap orang dalam membuat produk ataupun jenis-jenis olahan pasti memiliki kekhasan, kekhususan di dalam pembuatannya itu. Nah, jikalau kekhususannya itu bersifat rahasia, maka teman-teman harus melindunginya dengan hak kekayaan intelektual yang bernama rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini bersifat informasi yang ekonomis dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga, hak kekayaan intelektual yang ketiga itu teman-teman ada namanya desain industri. Itu berupa bentuk atau kemasan unik produk. Teman-teman, kalau ada yang tidak dimengerti boleh langsung raise hand saja supaya bertanya, supaya saya bisa jelaskan lebih lanjut sempat teman-teman UMKM tidak mengerti. Oke, kita next slide. Boleh next slide? Oke. Nah, teman-teman ada kerugian bila teman-teman tidak mendaftarkan hakinya teman-teman atau hak kekayaan intelektualnya teman-teman. Nah, yang pertama itu teman-teman, di dalam hak kekayaan intelektual itu ada prinsip first to file, yaitu hak kekayaan intelektual akan diakui, orang akan menerima hak atas kekayaan intelektual bagi yang pertama kali mendaftar, bukan yang pertama kali menggunakan. Saya kasih contoh. Ada misalnya teman-teman buat merek, misalnya kopi. Teman-teman mungkin buat merek kopi atas apa ya, merek kopi yang bagus. Kopi manis lah, contoh. Kopi manis. Nah, teman-teman ini sudah gunakan merek ini misalnya dari 2010. Kemudian teman-teman belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian pada tahun 2019 ada usaha lain yang menamakan kopinya sama dengan kopi manis yang teman-teman miliki. Dan usaha ini dia gercep teman-teman. Dia langsung daftarkan usahanya di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nama kopi manis. Maka ketika kopi manis ini sudah terdaftar, kopi manis ini dapat menggugat teman-teman karena dia memiliki sertifikat atas hak kekayaan intelektual. Sedangkan teman-teman yang sudah dari 2010 menggunakan jenis kopi manis ini, kalau digugat atau kalau teman-teman berperkara, teman-teman pasti akan kalah. Karena di hak kekayaan intelektual di Indonesia itu ditekankan prinsip first to file. Siapa yang pertama kali mendaftar, dia yang punya hak. Walaupun teman-teman sudah pakai mereknya teman-teman ini dari 2010, sedangkan merek yang saat ini baru dipakai 2019, tetap merek yang terdaftar pertama yang akan mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Jadi, jika ada teman-teman punya ide, baik itu ide atas merek, ide rahasia dagang, ide desain industri, teman-teman UMKM seharusnya langsung mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya teman-teman secepat mungkin, supaya teman-teman tidak dideluankan oleh UMKM-UMKM lain yang mungkin mempunyai merek yang serupa dengan teman-teman. Kemudian, kerugian yang kedua, yaitu tanpa mengecek dan mendaftarkan haki, pelaku UMKM berisiko menggunakan haki milik pelaku usaha lain yang terdaftar. Nah, ini yang sering terjadi, nanti ada contohnya.
Jadi kadangkala teman-teman UMKM itu tidak mengetahui. Misalnya teman-teman mengambil merek ayam geprek pedas. Nah, kita tidak tahu teman-teman bahwa di tempat lain mungkin ada usaha juga namanya ayam geprek pedas contohnya. Nah, yang menjadi masalah nanti teman-teman, jikalau teman-teman belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas nama ayam geprek pedas itu, ada merek lain yang bisa menggugat teman-teman karena dia memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual atas merek tersebut. Jadi dia bisa menggugat teman-teman dan teman-teman pasti akan mengalami kerugian jikalau teman-teman digugat oleh merek yang lain. Jadi pentingnya hak itu agar teman-teman dapat mengecek apakah mereknya teman-teman ini memiliki kesamaan dengan merek yang lain. Sebab di dunia usaha itu identitas itu penting teman-teman. Apa yang membedakan produk yang satu dengan produk yang lain? Salah satunya itu brandingan. Brandingan itu berupa merek ataupun nanti desain industri. Jadi teman-teman ini harus memiliki proteksi dini untuk usahanya teman-teman, untuk produknya teman-teman. Dan cara teman-teman mendaftarkan secepatnya hak atas kekayaan intelektual di Dirjen Kekayaan Intelektual. Kemudian yang ketiga, adanya risiko pencurian data dan informasi dari pihak internal maupun eksternal. Nah, ini khusus di bidang rahasia dagang, teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu, rahasia dagang itu adalah informasi yang penting, informasi yang rahasia mengenai pembuatan suatu produk. Dan jikalau ada produk lain yang mencontohi produknya teman-teman, maka konsumen atau target pasarnya teman-teman bisa diambil oleh pihak lain. Ini salah satu bentuk pencurian data atau informasi yang dilakukan baik dari pihak internal, pihak dari karyawan, atau pihak dari keluarganya teman-teman, maupun pihak eksternal, pihak di luar teman-teman. Dan jelas itu merugikan teman-teman UMKM. Kemudian lanjut. Boleh lanjut? Nah, ini biasa masalah yang dihadapi oleh UMKM. Nah, ini saya jelaskan. Di bawah ini adalah salah satu bentuk sengketa merek. Nah, teman-teman mungkin tahu, dulu itu ada terkenal namanya geprek bensu yang dimiliki oleh salah satu artis, Ruben Onsu. Tapi ternyata teman-teman, mereknya geprek bensu ini belum didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual. Dan ada pelaku usaha lain yang mengambil nama untuk merek usahanya dengan nama yang mirip dengan nama yang dimiliki geprek bensu. Dan lebih pintarnya lah pelaku usaha ini, dia dengan cepat langsung mendaftarkan usahanya ini, mereknya ini di Dirjen Kekayaan Intelektual. Dan ketika ada sengketa di antara merek ini, maka yang menang otomatis ialah merek pelaku usaha lain, bukan merek pelaku usaha yang Ruben Onsu ini yang pertama kali memiliki merek ini, yang pertama kali memperkenalkan merek ini. Kenapa? Karena merek yang IM Geprek Bensu ini sudah didaftarkan lebih dahulu di Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi dia yang akan menang, teman-teman. Sesuai dengan prinsip tadi, siapa yang duluan mendaftarkan, dia yang memiliki hak atas merek itu. Jadi risiko dan masalah yang sering dihadapi oleh UMKM itu adalah yang pertama itu ada namanya sengketa merek. Sengketa merek seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga sengketa desain industri. Jadi siapa yang duluan mendaftarkan, dia yang memiliki hak atas merek ataupun atas desain industri itu. Dan juga ada risiko bocornya rahasia dagang. Nah, dampak yang akan timbul dari sengketa-sengketa yang ada seperti sengketa merek, desain industri, dan bocornya rahasia dagang itu akan mempengaruhi teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan mengalami kerugian. Kerugian yang pertama itu kenapa? Karena mereknya teman-teman itu diambil oleh orang lain. Idenya teman-teman, asetnya teman-teman diambil oleh orang lain. Otomatis konsumennya teman-teman diambil oleh orang lain dan itu akan mengakibatkan kerugian atas usahanya teman-teman. Bagus jika lo hanya kerugian. Kalau dia menuntut
supaya teman-teman diberi sanksi, baik itu sanksi administratif atau denda, itu akan lebih merugikan teman-teman. Teman-teman mungkin akan diminta untuk tutup usahanya teman-teman. Itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi teman-teman karena teman-teman mungkin melalui usahanya itu mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dari situ. Dan pasti teman-teman akan mengalami kerugian. Juga ada kerugian denda. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman UMKM, jikalau teman-teman memiliki ide, memiliki apakah suara saya kedengaran, G? Dengan jelas? Kedengaran, kedengaran. Boleh next slide? Oke. Ya, kayak jaringan. Ya, oke. Sekarang kita akan mempelajari lebih detail tentang merek. Nah, merek itu apa, teman-teman? Merek itu tanda, bisa berupa gambar, nama, logo, kata, huruf, angka, atau susunan warna yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk atau jasa dari milik pihak lain. Nah, sudah dijelaskan tadi, jadi fungsi utama dari merek ini, teman-teman, fungsi utamanya itu sebagai identitas atas produk atau jasanya teman-teman. Nah, merek itu akan menjadi pembeda yang memudahkan konsumen akan produknya teman-teman. Contoh, kita ambil contoh saja, ada banyak produk sirup di Indonesia. Tapi apa yang membedakan produk sirup dan yang satu dengan produk sirup yang lain yaitu mereknya. Teman-teman mungkin contoh, teman-teman ingin membeli sirup rasa jeruk. Nah, di Indonesia kan ada beberapa merek yang menjual sirup rasa jeruk seperti misalnya sirup ABC ataupun sirup Marjan. Nah, mungkin yang akan dilihat pertama oleh konsumen itu selain dia ingin membeli sirup jeruk, dia akan melihat mereknya. Kenapa? Karena merek ini menjadi identitas pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lain. Otomatis kalau dia sudah sering membeli misalnya sirup jenis ABC ini tadi, maka dia akan kemudian akan terus menjadi pembeli dari merek yang sudah dia kenal ini karena sudah ada identitasnya. Kemudian fungsi yang kedua itu merek, dengan teman-teman mendaftarkan merek itu akan membangun reputasi atas produknya teman-teman. Kenapa? Karena dengan merek itu akan merepresentasikan kualitasnya, manfaat, dan nilai atas barang dan jasa yang teman-teman miliki. Contohnya seperti merek sirup tadi. Karena orang sudah merasakan merek sirup tadi, maka dia akan membeli lagi merek sirup yang dia ketahui. Kemudian yang ketiga, dengan teman-teman memiliki merek, teman-teman memiliki aset. Yaitu teman-teman memiliki hak atas merek tersebut. Itu akan meningkatkan nilai ekonomi usaha dan membangun kepercayaan pelanggan teman-teman. Kemudian di sini ada salah ya. Unsur merek, bukan. Ada 3 macam jenis merek, yaitu pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, yang kemudian yang ketiga merek kolektif. Merek dagang itu teman-teman, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Fungsinya apa? Untuk membedakan suatu produk fisik atau barang produksi Anda dengan barang sejenis kompetitor. Contohnya merek pakaian. Teman-teman mungkin tahu ada banyak merek pakaian di Indonesia. Nah, untuk membedakan antara baju yang ini dan baju yang itu, tentu akan dilihat dari mereknya. Kemudian yang kedua itu merek jasa, teman-teman. Merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada jasa atau layanan yang diperdagangkan. Fungsinya apa, teman-teman? Untuk mengidentifikasi dan membedakan sumber layanan atau aktivitas bisnis yang tidak berwujud
dari layanan atau jasa yang sejenisnya. Sambil contoh saja, teman-teman mungkin sering naik ojek online. Di Indonesia ini ada banyak jenis merek ojek online. Ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Grab. Maka dengan teman-teman mengetahui merek atas jasa ini, teman-teman akan lebih mudah untuk mencari jasa yang mana yang akan saya pakai, baik merek jasa Gojek tadi ataupun Grab. Kemudian ada merek kolektif. Nah, merek kolektif ini sudah lebih diperbaharui teman-teman. Dia dikatakan sebagai merek indikasi geografis. Nah, merek kolektif itu apa teman-teman? Yaitu merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama seperti sifat, ciri umum, dan mutunya. Dan kepemilikan dan penggunaan ini dimiliki dan didaftarkan oleh beberapa orang, badan hukum, perkumpulan, atau asosiasi secara bersama-sama. Salah satu contoh merek kolektif ini teman-teman, yang saya ketahui itu adalah contohnya Kopi Toraja. Kopi Toraja itu teman-teman sudah didaftarkan sebagai merek kolektif. Jadi dia sudah menjadi milik bersama dari masyarakat adat Toraja. Itu salah satu contoh merek kolektif. Kemudian next. Boleh next slide. Nah, teman-teman harus perhatikan jikalau teman-teman ingin mendaftarkan merek itu, yang pertama itu merek itu tidak boleh hanya menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya, teman-teman ingin mendaftarkan produk jus. Jelas teman-teman tidak boleh menamakan mereknya itu jus, karena itu sangat umum, sangat general. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mendaftarkan merek atas nama jus, maka otomatis teman-teman akan mengklaim seluruh hak atas peredaran jus. Jadi mereknya itu tidak boleh yang merek atas nama umum dari barang tersebut. Kemudian selanjutnya, next slide. Yang kedua, jika nama merek Anda berkaitan dengan barang jasa yang dimohonkan pendaftarannya, teman-teman harus menghindari untuk memberi nama yang tidak kena kepada produknya teman-teman. Contoh, teman-teman ada produk kopi dan teman-teman mendaftarkan namanya itu sebagai kopi hitam. Atau teman-teman punya produk gula, teman-teman mendaftarkan namanya itu produk manis. Itu tidak bisa teman-teman, karena itu tidak memberikan identitas atas barang yang teman-teman daftarkan. Kemudian next. Nah, yang ketiga alasan merek dapat ditolak itu jika merek teman-teman memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Contoh di gambar ini, dia meniru nama merek dari salah satu merek terkenal, yaitu Adidas. Dia cuma ubah huruf di belakangnya dari S menjadi Z. Itu jelas tidak boleh teman-teman, karena itu bisa dianggap sebagai salah satu bentuk plagiasi atau bentuk peniruan terhadap salah satu model produk. Jadi apabila merek Anda memiliki persamaan dengan merek terkenal atau merek sejenis yang lain yang sudah terdaftar, maka mereknya itu tidak bisa didaftarkan atau nanti akan ditolak oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Next slide. Nah, ini teman-teman. Bersumber dari Kemenkum, Kementerian Hukum, maka alur pengajuan permohonan pendaftaran merek itu sekarang bisa teman-teman ajukan melalui online. Itu teman-teman bisa daftarkan di akun di website DGIP, yaitu websitenya di Dirjen Kekayaan Intelektual. Caranya membuat yaitu teman-teman boleh kunjungi website dgip.go.id. Teman-teman registrasi akun pertama kali, teman-teman nanti akan diminta untuk mendaftarkan
mendaftarkan biodata dan lain-lain, seperti registrasi akun pada umumnya. Kemudian ketika teman-teman sudah masuk, teman-teman akan pilih tanda tambah untuk membuat permohonan baru. Terus teman-teman akan diminta untuk mengisi seluruh formulir yang tersedia. Formulirnya nanti ada di websitenya, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa lengkapi. Kemudian setelah formulirnya lengkap, teman-teman dapat mengunggah data yang dibutuhkan di website tersebut. Dan kemudian akan dikirimkan kode billing. Teman-teman lalu lakukan pembayaran atas kode billing tersebut. Maksimal ini dilakukan pukul 23.59 WIB di hari yang sama. Nah, jikalau teman-teman sudah bayar kode billing, oke, Ya, sorry sepertinya tadi teman-teman. ada terkena. Oh, sudah ya lancar ya, Kak? Ya sudah, oke. Oke, Oke, boleh saya lanjut. lanjut? Oke, sampai mana tadi saya lupa. Jadi teman-teman bisa cek saja secara berkala di website itu untuk mengecek proses pendaftaran atas mereknya teman-teman. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, bisa jadi produknya teman-teman, pendaftaran atas mereknya teman-teman itu bisa jadi ditolak, atau bisa jadi ada berkas atau dokumen yang perlu teman-teman lengkapi. Kita beralih ke hak yang selanjutnya. Boleh next? Ya, ini yang disebut sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang, teman-teman, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu berupa informasi, teman-teman. Unsurnya itu yang pertama, informasi ini bernilai ekonomis untuk menjalankan usaha yang bersifat komersial. Yang unsur keduanya itu bersifat rahasia. Jadi rahasia jadi informasi ini bernilai ekonomis dan juga bersifat rahasia. Dan yang paling penting ini teman-teman, rahasia dagang itu harus dijaga kerahasiaannya, yaitu hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Nah, di dalam rahasia dagang ini ada ruang lingkupnya teman-teman. Ruang lingkup yang dilindungi yaitu pertama metode produksi. Metode produksi itu apa teman-teman? Metode produksi itu teknik pembuatan suatu barang untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu produk. Nah, metode produksi itu cara pembuatannya, teman-teman. Contoh di dalam proses produksi, metodenya mungkin teman-teman memiliki metode yang berbeda dari produk-produk lain. Itu teman-teman bisa lindungi rahasianya. Kemudian ada yang kedua itu metode pengolahan. Metode pengolahan itu berfokus pada tahapan pengubahan bentuk, penyempurnaan atau
pemrosesan lanjutan seperti proses kimiawi dan lain-lain dari bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai ekonomis. Nah, salah satu contoh metode pengolahan itu ada yang biasa teman-teman dengar itu namanya resep rahasia. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat roti. Tentu di dalam proses pengolahannya ada beberapa hal yang mungkin bersifat rahasia. Seperti misalnya contoh, teman-teman membuat roti itu dipanggang di dalam suhu misalnya 60 derajat Celcius selama 2 menit. Itu akan memberikan pembedaan dengan roti-roti lain yang dipanggang misalnya dalam suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 3 menit atau 4 menit. Itu mungkin akan berpengaruh kepada rasa dan tekstur. Dan jika teman-teman memiliki rahasia dalam metode pengolahan, teman-teman bisa melindunginya. Kemudian ada metode penjualan. Caranya teman-teman untuk menjual suatu produk, mungkin ada keunikan-keunikan tersendiri dari proses teknik penjualannya teman-teman, itu masuk juga dalam ruang lingkup rahasia dagang. Kemudian informasi lain di bidang teknologi bisnis yang bernilai ekonomis. Boleh next slide? Nah, teman-teman, karena rahasia dagang ini bersifat rahasia, maka yang akan didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual itu bukan isi rahasianya, melainkan yang didaftarkan itu adalah lisensinya, yaitu perjanjian akan rahasia dagang itu. Karena sebagaimana unsur yang dijelaskan tadi, rahasia dagang ini harus dijaga kerahasiaannya. Maka jika teman-teman memiliki rahasia dagang, teman-teman mungkin akan memberitahukannya kepada karyawannya, atau mungkin memberitahukan kepada pihak lain. Maka jika teman-teman sudah memberitahukan rahasia itu, teman-teman harus membuat lisensi atau perjanjian atas rahasia dagangnya. Lisensi itu apa, teman-teman? Lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang yang disebut lisensor kepada pihak lain, disebut lisensi, melalui suatu perjanjian untuk menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam jangka dan waktu dan syarat yang tertentu. Jadi rahasia dagang ini unik dibanding hak kekayaan intelektual lainnya. Karena kalau misalnya merek kita daftarkan, maka kita akan daftarkan merek tersebut. Tapi karena rahasia dagang ini bersifat rahasia, maka informasi rahasia itu tidak didaftarkan. Yang didaftarkan yaitu perjanjian rahasia dagangnya. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut tentang perjanjian, teman-teman bisa mungkin search saja di Google atau di sumber-sumber yang lain. Nah, di dalam perjanjian itu ada namanya klausul, yaitu poin-poin apa yang diperjanjikan. Nah, di dalam perjanjian kontrak lisensi ada beberapa klausul yang harus teman-teman perhatikan di dalam membuat perjanjian rahasia dagang, yaitu definisi ruang lingkup atas rahasia dagangnya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 ruang lingkup di dalam rahasia dagang ini, yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya. Jadi teman-teman harus membuatkan definisi jelas tentang rahasia ini berada di ruang lingkup yang mana, dan rahasianya ini berkaitan dengan apa. Teman-teman jangan taruh rahasianya di dalam kontrak itu. Teman-teman cukup jelaskan definisi atas ruang lingkupnya rahasia dagangnya teman-teman. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus menambahkan klausul batasan penggunaan. Nah, batasan penggunaan ini mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh pihak yang diberikan hak atas rahasia dagang tersebut. Misalnya, dia tidak boleh menggunakan produk ini untuk membuat produk lain dengan merek yang berbeda dari mereknya teman-teman. Di sini teman-teman harus memberikan batasan atas penggunaan rahasia dagang tersebut. Supaya apa? Supaya pihak yang diberikan rahasia atas rahasia dagangnya teman-teman ini dapat menjaga dengan baik rahasia dagangnya teman-teman.
Kemudian yang ketiga ada namanya klausul kerahasiaan yang ketat. Teman-teman harus memberikan semacam sanksi atau hukuman jikalau pihak lisensi ini membocorkan rahasia dagangnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memberikan rahasia dagang dan teman-teman taruh di situ. Jika pihak lisensi ini membocorkan rahasia dagang, maka ada sanksi yang ketat yang harus dijalankan. Seperti misalnya dia harus membayar ganti kerugian, ataupun dia dipecat dan lain-lain. Itu klausul kerahasiaan yang ketat. Kemudian yang keempat, klausul jangka waktu. Jadi rahasia dagang ini teman-teman bisa memberikan kepada pihak lisensi itu dalam jangka waktu tertentu. Teman-teman harus tetapkan, misalnya teman-teman memberikan rahasia dagangnya teman-teman kepada pihak lain hanya dalam jangka waktu 5 tahun, maka teman-teman tetapkan di klausulnya itu bahwa penggunaan atas rahasia dagang ini hanya diperbolehkan dalam waktu 5 tahun. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada klausul yang kelima yaitu klausul penyelesaian sengketa. Ini selalu ada di perjanjian manapun. Itu jika misalnya terjadi sengketa atau permasalahan di waktu yang akan datang, maka penyelesaiannya ini diatur. Seperti misalnya teman-teman ingin menyelesaikan secara negosiasi, mediasi, ataupun teman-teman bisa bawa ke ranah pengadilan. Itu ya, klausul penting yang harus teman-teman perhatikan di dalam kontrak lisensi. Kemudian next slide. Kita beralih ke hak kekayaan intelektual yang terakhir, yaitu desain industri. Nah, desain industri itu apa teman-teman? Desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada keduanya yang berbentuk 3 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun 2 dimensi, dan dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Nah, teman-teman, desain industri ini bisa selalu berupa produk. Kalau di teman-teman UMKM, mungkin kebanyakan berupa kerajinan tangan. Nah, desain industri ini adalah hal yang unik yang ada di dalam produknya teman-teman. Misalnya teman-teman membuat tas. Nah, di dalam tasnya ini mungkin ada pola garis yang unik, kayak pola gambar, ataupun pola bentuk yang unik. Misalnya teman-teman membuat tas berbentuk baru, seperti contoh saja tas bulat. Nah, orang lain belum ada pakai tas bulat, maka itu merupakan salah satu bentuk dari desain industri. Dan karakteristik dari desain industri itu harus teman-teman perhatikan, yaitu suatu kreasi tentang bentuk. Suatu kreasi atas bentuk produk. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya belum ada orang yang membuat tas bulat dan teman-teman membentuk tas berbentuk bulat, maka itu salah satu bentuk dari desain industri. Kemudian dia harus bersifat 3 dimensi ataupun 2 dimensi, jadi bisa juga berupa misalnya lukisan atau berupa barang-barang yang tidak berbentuk 3 dimensi. Yang ketiga itu harus memberikan kesan estetis, jadi dia harus unik, harus estetis, harus ada estetikanya. Kemudian yang keempat itu menghasilkan produk, barang, atau komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Boleh next? Nah, ini contoh desain industri. Misalnya teman-teman punya teko seperti pada gambar. Nah, desain industrinya teko ini teman-teman, dia memberikan warna yang tetap pada tekonya dan ditutupnya dia berbentuk unik. Jadi yang dia mintakan itu bisa hak atas desain industri atas seluruh produknya. Nah, di desain industri itu teman-teman bisa memintakan hak atas desain industri atas seluruh produk, bisa atas sebagian produk, atau bisa juga atas seperangkat desain produk. Contohnya,
Jikalau teman-teman ingin menetapkan hak desain industri atas seluruh bagian produk, seperti pada contoh yang paling atas, teko, itu bisa. Atau teman-teman ingin mendaftarkan hak atas desain industri atas sebagian desain saja. Misalnya atas desain corong dan desain tutup dari teko. Itu juga bisa teman-teman. Juga bisa atas seperangkat alat. Misalnya teman-teman buat teko terus ada gelas-gelasnya. Itu teman-teman bisa mintakan hak desain industri atas teko dan gelas-gelasnya. Nah, jadi desain industri yang dilindungi itu ada 3, yaitu desain industri atas seluruhnya, ada desain industri atas sebagian saja yang dilindungi hanya beberapa bagian dari desain, kemudian ada seperangkat yang dilindungi itu satu kesatuan atau satu set dari desain teman-teman. Kita teman-teman bisa lihatlah contohnya di Google nanti, bagaimana contoh-contoh desain industri yang ada. Nah, kemudian next. Nah, untuk mendaftar desain industri, teman-teman harus memperhatikan beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi. Yaitu yang pertama itu teman-teman harus memiliki dokumen atas contoh fisik, baik gambar ataupun foto dari produknya teman-teman. Kemudian yang kedua harus ada uraian mengenai produknya teman-teman. Apa yang membedakan produknya teman-teman dengan produk yang lain? Apa yang unik dari desainnya teman-teman? Itu tadi seperti teman-teman jelaskan, yang keunikannya itu dari konfigurasi, dari komposisi warnanya, komposisi bentuknya berbeda, atau ada komposisi garisnya. Teman-teman harus uraikan apa yang menjadi keunikan dan nilai estetis dari produknya teman-teman. Kemudian ada surat kuasa khusus jika perlu. Ini bersifat opsional. Kemudian ada teman-teman yang terakhir, harus teman-teman memiliki surat pernyataan kepemilikan atas desain tersebut. Nah, bisa jadi teman-teman desain tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi teman-teman harus membuat surat pernyataan bahwa memang desain tersebut murni dari teman-teman UMKM. Kemudian boleh next. Nah, setelah mempelajari dari macam-macam hak atas kekayaan intelektual, teman-teman yang memiliki ide ataupun rancangan atas produk-produk bisa memitigasi risiko atas pelanggaran hak kekayaan intelektualnya teman-teman dengan strategi, yaitu yang pertama, teman-teman harus pertama rencanakan produk ataupun kemasan yang teman-teman ingin buat. Jadi teman-teman boleh rencanakan memang misalnya keunikan apa atas produknya teman-teman, atau teman-teman bisa rencanakan mereknya. Teman-teman menamakan merek apa, bentuk logonya dan lain-lain, teman-teman rencanakan memang dari sekarang. Kemudian yang kedua itu teman-teman gunakan atribut perlindungan, yaitu simbol dan kekhususan dari produk tersebut. Mengapa harus teman-teman bedakan? Karena suatu produk itu harus berbeda dengan produk yang lain. Maka itu akan menjadi pembeda atau menjadi identitas dari produknya teman-teman. Seperti contoh, saya teman-teman ingin menjual sebuah teko. Nah, apa kekhususan dari teko tersebut? Misalnya teko tersebut bisa menahan panas 6 jam atau 7 jam. Itu salah satu bentuk kekhususannya. Seperti teman-teman ingin membangun merek, teman-teman harus memberikan perlindungan seperti simbol yang unik di merek tersebut. Teman-teman mungkin menjual ayam geprek, maka teman-teman cari simbol ayam yang unik, yang berbeda dari simbol-simbol yang lain. Itu teman-teman mencari merek yang berbeda dari merek-merek yang lain. Itu untuk melindungi merek Anda dari peniruan ataupun dari tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan. Nah, kemudian setelah teman-teman rencanakan, setelah teman-teman memberikan kekhususan atas produk atau idenya teman-teman, teman-teman harus langsung daftarkan produknya itu atau rahasia atas rahasia dagangnya teman-teman. Ini penting teman-teman, karena percuma teman-teman memiliki merek yang sudah teman-teman publikasikan, teman-teman perkenalkan ke orang lain, jikalau pada suatu saat
produknya teman-teman ditiru dan orang yang meniru itu sudah mendaftarkan produknya lebih dahulu. Maka otomatis teman-teman akan dianggap tidak memiliki hak atas produk tersebut. Baik itu berupa merek, desain industri, ataupun lain-lain. Nah, strategi yang keempat itu teman-teman harus lindungi produknya teman-teman dengan kontrak perjanjian internal. Nah, ini ada banyak kasus teman-teman. Misalnya ada sebuah produk ini, ada sebuah rahasia dagang ini. Dia mempekerjakan orang dan kemudian dari orang yang dia pekerjakan itu dia meniru produknya, dia meniru rahasianya. Maka untuk melindungi itu teman-teman harus membuat kontrak perjanjian internal. Itu lebih lanjutnya mungkin teman-teman dapat bisa cari nanti di Google ataupun teman-teman pelajari, karena kalau teman-teman ingin membuat perjanjian itu harus ada klausul-klausul yang harus teman-teman perhatikan. Bisa juga mungkin nanti teman-teman berkonsultasi dengan orang-orang hukum ataupun pengacara untuk melindungi kontrak perjanjian teman-teman. Kemudian next slide. Ini kayaknya yang terakhir. Nah, untuk memitigasi resiko atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, teman-teman, untuk memitigasi mungkin peniruan atas produknya teman-teman, ada 3 langkah yang teman-teman lakukan. Yaitu cek, yang pertama itu cek, kedua register, dan ketiga protect. Sama aja sebenarnya dengan poin-poin pada slide sebelumnya. Yang pertama itu harus teman-teman cek. Pastikan bahwa hak atas merek, hak atas desain industri, hak atas rahasia dagang teman-teman bebas dari kepemilikan orang lain. Yang kemudian, yang kedua itu teman-teman harus register, yaitu mendaftarkan kunci hak milik Anda di negara, yaitu dengan cara daftarkan hak atas mereknya teman-teman, hak atas merek desain industri, atau hak atas rahasia dagangnya teman-teman. Karena jika teman-teman tidak mendaftarkan atau mengunci hak milik teman-teman, itu bisa berpotensi diambil oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, protect, yaitu teman-teman harus menjaga kerahasiaan, baik itu rahasia dagang atau merek teman-teman dengan perjanjian internal. Dan teman-teman dapat mengawasi penggunaan ilegalnya di pasar. Contoh teman-teman punya merek. Terus teman-teman sudah daftarkan dan teman-teman kemudian hari mengetahui bahwa ada pihak lain yang menggunakan merek teman-teman dan dia membuat produk yang hampir sama, mirip dengan produknya teman-teman. Teman-teman bisa melaporkan itu di pihak-pihak yang berwajib, baik di kepolisian ataupun di Kementerian Hukum dan HAM, dan pasti akan segera diproses. Next. Ini lindungi kreativitas teman-teman dan besarkan bisnis teman-teman dengan cara teman-teman mendaftarkan ide dan asetnya teman-teman untuk dijadikan hak atas kekayaan intelektual teman-teman. Oke. Next, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman UMKM dapat mengerti dan memahami. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman UMKM untuk meningkatkan nilai atas produknya teman-teman. Seperti logo yang ada di Rumah BUMN Makassar ini, yaitu UMKM naik kelas. Maka salah satu cara supaya teman-teman dapat naik kelas yaitu teman-teman dapat mendaftarkan ide teman-teman agar menjadi aset yang bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak George atas materi yang luar biasa pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung ketik aja di kolom chat. Saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Ini dari mana, Kak? Siapa? Saya Linda dari Multifashion. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, Kak, terkait Haki. Misal pelaku usahanya itu gaptek atau kurang paham teknologi. Apa ada pendaftaran online yang offline yang tersedia? Dan kalau ada, di mana letaknya di Makassar, Kak? Dan berapa dana juga yang perlu dipersiapkan kira-kira aja lah untuk mengajukan Haki. Terus juga Kak,
berapa kira-kira modal kekayaan yang diperlukan untuk mendaftar Haki? Apalagi kalau tidak semua UMKM punya modal lebih atau misal baru mulai merintis usahanya. Terima kasih. Oke, boleh saya langsung jawab? Iya, silakan Kak George. Oke, terima kasih. Di Makassar ini ada salah satu lembaga pemerintah namanya PLUT. Mungkin Kak Linda boleh cari di Google, saya bantu cari ya tuh ya. PLUT Makassar. Nah, PLUT Makassar itu Kak Linda ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Matoangin, Kecamatan Mariso. Jadi dia kalau tidak salah itu di dekatnya Hotel Rindra. PLUT itu apa? Itu yaitu pusat layanan usaha terpadu. Nah, kakak mungkin boleh datang saja ke PLUT ini dan minta diarahkan mengenai pendaftaran hak atas kekayaan intelektual. Untuk dananya itu saya belum kurang tahu, Kak, karena saya belum pernah mengecek. Tapi setahu saya ada diskon atas UMKM. Ada diatur itu di dalam salah satu peraturan menteri, kalau tidak salah ada diskon 50% lah atas harga pendaftaran biaya UMKM. Jadi semisal contoh, jikalau teman-teman mau mendaftar merek, mungkin akan diminta biaya administrasi. Contoh ya, contoh mungkin 1 juta, maka teman-teman UMKM akan diberikan keringanan senilai 50%. Seperti itu, Kak. Untuk lebih lanjutnya mungkin kakak boleh langsung saja ke PLUT, terus tanyakan di sana. Kak Linda ini tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya di daerah Petarani, Kak. Oh, veteran dekat, dekat dari sini. Mungkin Kak Linda boleh langsung ke PLUT, bukanya itu di jam dan hari kerja, Senin sampai Jumat, Kak. Oh iya, Kak. Kira-kira jam berapa ya, Kak, bukanya sampai tutupnya? Kalau dari informasi di Google, dia buka dari jam 8 sampai jam 17, jam 5, Kak. Oh iya, Kak. Terima kasih. Di hari kerja ya, ya di hari kerja jadi dari hari Senin sampai Jumat. Oke. Masih ada feedback dari Kak Linda? Sudah aman, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Linda. Ya, terima kasih Kak Linda atas pertanyaannya. Selanjutnya kami buka lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di raise hand atau kalau malu-malu bersuara boleh di kolom chat Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kita cukupkan sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini? Ya, mungkin ya jika sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih untuk Kak George atas materi yang luar biasa pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih untuk UMKM yang berpartisipasi dan mengikuti pelatihan pada akhir sesi kali ini. Nah, sebelum kita tutup, kami himbau untuk Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu kameranya, kita dokumentasi. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu, kita sama-sama dokumentasi. Ya, kami himbau kepada Bapak Ibu untuk boleh nyalakan dulu kameranya, kita sesi foto bersama sebelum kita tutup pelatihan pada hari ini. Ya, untuk gaya pertama, Bapak Ibu boleh angkat tangannya seperti ini bentuk segitiga menunjukkan Rumah BUMN. Ya, kami hitung
1, 2, 3. Oke, kita lanjut gaya kedua. Tangannya boleh di dada, Bapak Ibu. UMKM naik kelas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Sebelum kita tutup, akan ada sesi sosialisasi yang tentunya ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan yang pertama terkait TWS dan eh, narasumber, untuk penjelasan lebih jelasnya saya serahkan ke program development untuk menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya maaf, Boleh jadi di next. untuk sosialisasi pertama kami persilakan untuk kakak dari SMR untuk menjelaskan terkait program dari Rumah BUMN yaitu BRI Inkubator. Untuk penjelasan detailnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, selamat siang. Perkenalkan saya dari SMR Relation, ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu terkait program BER Inkubator. Jadi Bapak Ibu, BER Inkubator ini merupakan program pelatihan juga pendampingan bagi UMKM binaan yang ada di Rumah BUMN maupun yang belum menjadi binaan di Rumah BUMN. Nah, program BER Inkubator ini dilaksanakan dalam 2 skala Bapak Ibu, ada BER Inkubator lokal, ada juga BER Inkubator nasional. Nah, yang nantinya akan dilaksanakan di Rumah BUMN BRI itu ada di BER Inkubator lokal. Jadi, BER Inkubator lokal sendiri merupakan tahap awal untuk menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai daerah. Nah, program ini memberikan pelatihan juga pendampingan di Rumah BUMN BRI. Sedangkan kalau BER Inkubator nasional ini merupakan program lanjutan dari BER Inkubator lokal. Nah, adapun kurikulum yang nantinya akan dibawakan pada saat BER Inkubator Lokal 2026, itu ada sekitar 6 kurikulum atau materi Bapak Ibu, yang nantinya misalnya dilaksanakan minimal 3 hari dan maksimal 6 hari. Jadi kalau dilaksanakan 3 hari, mungkin akan dibawakan 2 materi atau 2 kurikulum. Kalau misalnya per hari, kalau misalnya dilaksanakan selama 6 hari, maka dalam 1 hari dibawakan 1 kurikulum atau 1 materi. Itu sekitar 2 sampai 3 jam, Bapak Ibu. Nah, adapun standarisasi kurasi produk BER Inkubator tahun 2026 itu ada 3 kategori. Yang pertama ada F&B, food and beverage, seperti keripik, cookies, makanan siap saji, minuman siap saji. Untuk F&B sendiri disarankan untuk jenis makanan kering, Bapak Ibu. Adapun home decor and craft itu kategori aksesoris, dekorasi rumah, kerajinan, juga alat kesehatan. Dan yang terakhir ada kategori fashion and beauty, seperti UMKM pembuatan tas, dompet, batik, etnik, pakaian kasual, sepatu, jaket, dan lain-lain, Bapak Ibu. Bisa lanjut di slide timeline. Next, Kak. Nah, adapun timeline pendaftaran, timeline program BER Inkubator Lokal 2026, ini yang pertama ada pendaftaran peserta. Di sini tertulis di minggu pertama April sampai minggu keempat April. Tapi tenang saja Bapak Ibu karena program pendaftaran BER Inkubator masih dibuka sampai sekarang. Nanti tutup di tanggal 30 Juni 2026. Kemudian yang kedua ada kurasi peserta, itu di minggu kedua bulan Agustus sampai minggu keempat bulan Agustus. Dan yang ketiga ada pengumuman kurasi atau pesertanya, itu di minggu ke-1 bulan September. Kemudian yang keempat ada pelatihan dan pendampingan UMKM, itu di minggu kedua September sampai minggu ke-1 Oktober. Nah, yang terakhir ada awarding UMKM. Jadi Bapak Ibu, program BER Inkubator lokal ini juga punya award kepada setiap orang yang terbaik pada saat mengikuti BER Inkubator lokal. Nah, awardnya itu totalnya sekitar 5 juta ribu rupiah, Bapak Ibu. Nantinya akan di awardnya itu pada minggu kedua bulan Oktober. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar BER Inkubator lokal bisa langsung dihubungi admin Rumah BUMN atau DM Instagram Rumah BUMN ataupun bisa langsung datang ke kantor Rumah BUMN BRI yang ada di Jalan Dr. Ratulangi. Itu saja, mungkin kembalikan ke Kak Fatia.
Ya, terima kasih Kak Eka atas penjelasan detailnya terkait BRI Inkubator. Selanjutnya kami persilahkan untuk teman dari Divisi Program Development untuk menjelaskan terkait CWS dan narasumber. Untuk penjelasan detailnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Nurana Novia dari Divisi Program Development Rumah BUMN Makassar, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Rumah BUMN Makassar, yaitu Coworking Space, di mana Coworking Space ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan, diskusi ataupun diskusi forum lainnya. Nah, karena penggunaannya ini dibuka secara umum, tentu terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengajukan surat peminjaman minimal H-3, kemudian yang kedua, jumlah peserta minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Yang ketiga, wajib melakukan barter konten dengan akun Rumah BUMN Makassar. Yang keempat, seluruh peserta wajib memfollow akun resmi kami. Kemudian yang kelima, setiap komunitas wajib mengutus perwakilan untuk bergabung di grup komunitas Rumah BUMN Makassar. Dan yang keenam, untuk pelaksanaan pelatihan dan workshop yang terbuka untuk umum wajib untuk mengumpulkan modul pelatihan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki atau bergabung dalam satu komunitas atau organisasi, kemudian ingin mengadakan suatu diskusi forum ke depannya, maka CWS Rumah BUMN Makassar dapat menjadi salah satu pilihan dan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Bisa di next. Baik, selanjutnya barangkali Bapak Ibu atau teman-teman ada yang berkenan untuk menjadi narasumber di pelatihan yang dilaksanakan oleh Rumah BUMN Makassar. Tentu kami sangat terbuka. Adapun prasyaratnya, yang pertama memiliki akun Instagram aktif, yang kedua memiliki kompetensi dan pengalaman yang selaras dengan pelatihan yang akan dibawakan, yang ketiga melampirkan data diri berupa CV, foto formal, logo perusahaan, dan modul pelatihan, yang keempat wajib memiliki rekening BRI. Apabila belum memiliki, nanti dapat kami bantu. Yang kelima, mampu menghidupkan pelatihan dengan berbagai kegiatan. Kemudian yang keenam, bagi narasumber yang memiliki komunitas wajib menghubungi nomor yang tertera di bawah untuk membuka peluang kolaborasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki ilmu yang bisa dibagi kepada para UMKM binaan Rumah BUMN Makassar, maka dapat mendaftarkan diri melalui nomor yang tertera pada layar. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak Pipit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau misal ada komunitas atau organisasi lantas ingin melakukan aktivitas atau pelatihan boleh banget dipinjam CWS karena Rumah BUMN menyediakan secara gratis dan sekali lagi juga Bapak Ibu yang ingin jadi narasumber boleh hubungi nomor yang tertera. Nah, selanjutnya terakhir ada sosialisasi dari divisi program dari divisi digital marketing untuk program yang kemungkinan akan membantu Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan detailnya, waktu dan tempat kami persilakan untuk ke kakak digital marketing. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dian dari tim Digital Marketing Rumah BUMN Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 program digital marketing yang mana program-program ini dapat membantu usaha dari Bapak dan Ibu untuk dipromosikan secara digital dan online. Nah, untuk program-program ini dapat Bapak dan Ibu dapatkan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Syaratnya itu hanya perlu menjadi mitra dari Rumah BUMN Makassar dengan terdaftar di link UMKM. Nah, 8 program tersebut antara lain yang pertama di sini ada e-katalog dan web, yang mana di sini produk Bapak Ibu dilakukan promosi dan diposting di web resmi dari Rumah BUMN Makassar. Nah, kemudian yang kedua yaitu display produk. Nah, untuk program display produk ini, produk Bapak Ibu akan dipajang di kantor Rumah BUMN Makassar. Yang ketiga, branding UMKM. Jadi bagi Bapak Ibu yang usahanya belum memiliki desain logo, kemasan, brosur, kartu nama, kami tim digital marketing dapat mendampingi Bapak Ibu untuk membuatkan desain dari hal tersebut. Kemudian yang keempat ada review produk. Nah, pada program review produk ini kami dapat membuatkan
konten review produk dan spill lokasi, dan kemudian akan diposting di Instagram Rumah BUMN Makassar atau dapat diposting langsung di sosial media dari usaha Bapak Ibu. Dan yang kelima yaitu konsultasi digital marketing. Nah, pada program ini kami dapat memberikan insight dan strategi pemaparan digital untuk mendukung perkembangan usaha UMKM dari Bapak dan Ibu. Kemudian yang keenam ada UMKM Go Online dan Go Social Media. Nah, pada program ini kami dapat membantu Bapak Ibu untuk membuatkan dan mengelola akun WhatsApp bisnis atau pembuatan Google Bisnis dan sosial media UMKM. Kemudian yang ketujuh ada e-commerce UMKM. Pada program ini kami dapat membantu Bapak Ibu dapat mendampingi pembuatan e-commerce khususnya aplikasi Shopee. Dan yang terakhir yaitu pembuatan website. Nah, kami juga dapat membantu membuatkan website UMKM untuk meningkatkan citra profesional dan memperluas pasar. Nah, Pak, tapi untuk pembuatan website ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti harus mempunyai logo, sudah mempunyai sosial media, dan sudah mempunyai e-commerce. Nah, sekali lagi untuk program-program ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Dan jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti program-program ini, Bapak dan Ibu bisa dapat langsung scan QR Code yang ada di flyer atau dapat langsung menghubungi kontak admin yang juga tertera di flyer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk program-program dari digital marketing. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Dian atas penjelasannya terkait 8 program digital marketing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ingin dibantu dalam pembuatan katalog, display produk, branding, atau bahkan pengurusan sosial media dapat secara gratis itu dapat menghubungi nomor yang tertera atau scan barcode yang tertera. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami tutup, kami himbau untuk Bapak Ibu boleh scan barcode yang ada di layar, yaitu untuk barcode analisis kebutuhan sendiri. Kiranya ada saran pelatihan yang menurut Bapak Ibu sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan UMKM, lantas belum pernah dilaksanakan di Rumah BUMN Makassar, boleh banget menyarankan di barcode analisis kebutuhan. Dan untuk di bagian feedback pelatihan, kiranya pelatihan hari ini ada yang kurang atau ada saran untuk pelatihan ke depannya, boleh banget diberikan masukan di bagian feedback pelatihan. Ya, silakan Bapak Ibu boleh di-scan barcode yang tertera. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum join di grup kami, jadi di Rumah BUMN Makassar itu kami rutin mengadakan pelatihan baik secara online maupun offline. Nah, untuk informasi lebih jelasnya Bapak Ibu boleh scan siaran kami atau grup kami. Jadi di sini ada barcode grup kami official RBMKS 1. Bapak Ibu boleh scan jika belum masuk grup Rumah BUMN Makassar, atau boleh juga di saluran resmi kami dengan barcode yang tertera. Oke, Bapak Ibu, untuk reward dari kami, kiranya Bapak Ibu yang ingin sertifikat, boleh nanti kami kirimkan di grup, atau kalau tidak, silakan hubungi admin untuk pemberian sertifikatnya. Oke, mungkin hanya itu pelatihan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih stay sampai akhir pelatihan kita pada hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pemateri hebat kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.